Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi kali ini. Izinkan saya dan teman-teman dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik of young learner. Sebelum pada pembahasan materi, saya mau memperkenalkan diri. Saya Nisa Sapa sebagai moderator dan teman-teman dari kelompok 2 yaitu Algira, Seni, Sarah, dan Tian. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi kali ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Algira kepada Algira, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Materi yang pertama adalah the following are the character or characters of young learner in general. Yang pertama itu adalah feeling easily bored is also one of the characteristic of children. Jadi, perasaan bosan pada anak-anak itu adalah perasaan yang biasa terjadi gitu. Lalu, karena mereka mempunyai tingkat konsentrasi dan perhatian yang pendek, untuk mengatasinya adalah dengan cara memberikan kegiatan belajar yang variatif dan diganti bisa dalam rentang waktu 10-15 menit. Variasi yang bisa diciptakan dalam kegiatan belajar pada pengelompokan siswa, jarak waktu kegiatan, bahan ajar maupun variasi suara, dan pemanfaatan barang-barang buatan di sekitar kita juga dapat bermanfaat dalam kegiatan belajar. Anak-anak di dalam usia yang sudah di atas grupnya bisa berkonsentrasi lebih lama, tetapi variasi kegiatan harus tetap diperlukan. Seperti itu mungkin materi yang pertama, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Algira yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tian kepada Tian. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya. Materi yang kedua yaitu Children's life are full of color and joy. Jadi, kehidupan anak-anak itu penuh warna dan keceriaan. Kegiatan dan tugas yang disertai dengan gambar yang menarik dan berwarna-warni akan membuat anak-anak lebih gembira. Tugas untuk mewarnai tentu akan dikerjakan dengan gembira sambil mengenal dan mempelajari nama-nama warna dan benda-benda yang tercantum pada gambar tersebut. Berbagai media berupa flashcard dan puppets dengan warna-warna yang ceria akan sangat membantu melancarkan proses belajar mengajar bahasa Inggris. Keceriaan anak-anak bisa juga dituangkan dalam lagu. Anak-anak biasanya cepat hafal nyanyian yang sederhana, riang, dan mudah untuk diucapkan, apalagi bila nyanyian itu dilakukan dengan gerakan yang sesuai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tian yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Children love story as much as they love games. Talk stories. Jadi anak-anak lebih menyukai cerita sebagaimana mereka menyukai permainan. Melalui cerita, siswa dapat dilatih untuk lebih memusatkan perhatian dan konteks secara keseluruhan daripada jika dinyatakan per kata. Sementara, melalui permainan, siswa lebih terdorong untuk lebih aktif dan lebih bebas dalam menggunakan bahasa Inggris yang kadang-kadang akan terucap bahasa menurut versi mereka. Dalam kegiatan cerita, anak-anak dapat belajar bahasa dan atau menerima pesan yang terkandung di dalamnya.
Sekian dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah. Kepada Sarah, dipersilakan. Baik, selanjutnya poin 4. Younger group prefer to work alone, but with friend nearby. Jadi mereka lebih menyukai mengerjakan tugas sendiri, tetapi dengan teman dekatnya. Mereka belum bisa berbagi dan sangat self-controlled dalam batasan usia 7 tahun. Pada usia 8 sampai 9 tahun, mereka sudah bisa bekerja sama dan belajar dari orang lain. Bentuk kerjasama dapat in pairs atau in group. Mereka merasa lebih aman jika dalam mengerjakan tugas bersama-sama, sesuai dengan kemauannya karena bisa saling membantu dan mengkoreksi. Sekali anak-anak merasa aman dan senang dalam kelas bahasa Inggris, mereka bisa diberi semangat agar lebih berani dan lebih aktif dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya poin 5. Learner age until 10 years have enough awareness and language readiness. Jadi sementara itu pada usia sebelumnya sebenarnya mereka belum menyadari untuk apa belajar bahasa asing, walaupun mereka merasa senang dan bersemangat tinggi. Anak-anak dapat mengerti konteks dari suatu percakapan tanpa harus mengerti arti kata per kata. Sebenarnya intonasi, isyarat, ekspresi wajah, dan berbagai gerak akan membantu mereka untuk mengerti suatu kata atau kalimat yang belum mereka ketahui. Mungkin cukup dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sarah yang telah memaparkan materinya. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Seni. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan memaparkan dari poin 6. Maaf, itu poin 6-nya. The six basically children like interesting conversation to interact and talk about what they have. Jadi mereka harus berbicara dan berinteraksi dalam bahasa Inggris dengan sesama teman dan dengan guru bahasanya karena mereka harus belajar bagaimana menggunakan bahasa Inggris. Satu-satunya cara yang paling efektif bagi anak untuk belajar menggunakan bahasa termasuk bahasa asing adalah dengan jalan menggunakan bahasa sendiri. The 7 atau poin ke-7, elementary school students in general are learners who are active thinkers. Jadi mereka senang belajar sesuatu, termasuk juga belajar bahasa dengan cara melakukan sesuatu, or learning by doing, misalnya bermain atau bernyanyi dengan menggerakkan anggota tubuh untuk memberi isyarat atau memberi makna ungkapan yang diucapkan. Aktivitas yang menggunakan contoh, gerak, ekspresi, dan pemanfaatan objek atau gambar-gambar yang dapat mempermudah anak belajar bahasa. Kegiatan semacam itu dapat membantu anak-anak untuk memahami kata-kata atau frasa yang baru diberikan dan baru mereka dengar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teseni yang telah memaparkan materi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih atas antusias teman-teman pada presentasi kali ini. Kami harap presentasi ini bisa bermanfaat. Izinkan kami dari kelompok 2 undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.